Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Kita masih membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dalam pembelajaran keempat ini kita akan melihat bagaimana fungsi bunga anggrek, kegunaannya, dan tanaman lain. Selamat menyimak, tetap semangat, dan selamat belajar. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang berdiskusi tentang sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati banyak digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan, tarian, dan acara adat yang lain. Anak-anak, mari kita mendengarkan dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat, bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Bunga anggrek menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru menyaut, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi. Bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangannya para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Kemudian bunga sedap malam berkata, "Ternyata aromamu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati." Kemudian bunga anggrek menjawab, "Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu." "Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Begitu juga bunga mawar biru. "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati.
Aku minta maaf ya. Kemudian bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Anak-anak, setelah mendengarkan dongeng tadi, kita bisa melihat ada beberapa tokoh yang ada di dalam dongeng dan juga karakter atau sifat dari para tokoh itu. Hari ini kita akan diajak untuk melihat karakter atau sifat dari tokoh-tokoh dalam dongeng. Kalau kemarin kita membahas tentang pesan apa yang ada dalam dongeng, sekarang mari kita belajar untuk melihat siapa tokohnya dan apa karakter atau sifat-sifat dari tokoh tersebut. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf pada ibu, tetapi takut dimarahi. Nah, anak-anak, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Coba kalian sejenak berpikir dan mengingat-ingat. Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Tahukah anak-anak manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh? Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa sejuk dan segar. Coba anak-anak ingat ataupun pernah tidak anak-anak melakukan ketika kalian selesai berolahraga atau melakukan aktivitas, kalian duduk di bawah pohon yang rindang. Pasti anak-anak merasakan kesejukan dan kesegaran udara di bawah pohon rindang tersebut. Jadi anak-anak, apapun bentuk pohon, apapun jenis tumbuhan, Tuhan menciptakan dengan segala tugasnya, dengan segala kelebihannya masing-masing. Jadi, sekali lagi, kita harus merawat ciptaan tumbuhan, ciptaan Tuhan tersebut. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang tokoh atau pemeran dalam dongeng dan juga belajar tentang sifat-sifat atau karakter dari tokoh dalam dongeng. Juga kita belajar tentang bagaimana kita meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, sebagai anak-anak yang berani, sebagai anak-anak yang kesatria, dan sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita biasakan untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selamat belajar, tetap semangat dan jangan bosan. Dan yang tidak lupa adalah
jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat bertemu lagi anak-anak. Sampai jumpa.